Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika pertemuan ketiga, yaitu gejala pusat data yang dikelompokkan. Pada hari ini kita akan membahas tentang gejala pusat data yang dikelompokkan dan cara menghitungnya. Apa itu gejala pusat data? Gejala pusat data adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam sebuah tabel atau juga diagram. Untuk menghitungnya terdapat banyak varian. Yang pertama adalah mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Selain itu, gejala pusat data juga merupakan nilai rata-rata yang memiliki kecenderungan memusat. Nah, ukuran ini dapat diukur menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan juga rata-rata harmonis. Gejala pusat data ini adalah menganggap rata-rata atau average yang merupakan nilai yang cukup mewakili dalam kelompok tersebut. Sehingga nilai-nilai yang terdapat pada data tersebut dapat diukur sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama adalah mean, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Sebelum kita menghitung bagaimana cara menghitung untuk mean, median, dan modus, kita harus mengetahui dulu apa itu gejala pusat data yang dikelompokkan. Gejala pusat data yang dikelompokkan adalah suatu bilangan yang menunjukkan di mana bilang-bilang tersebut telah dikelompokkan dalam sebuah kumpulan. Misalnya, untuk harga rata-rata artinya mewakili seluruh harga-harga yang ada di kelompok tersebut. Untuk nilai rata-rata artinya adalah seluruh nilai-nilai yang mewakili pada kelompok nilai tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung. Yang pertama adalah mean, rata-rata hitung. Untuk cara menghitungnya, kita akan mencoba untuk mencocokkan rumus-rumus yang telah ada dengan beberapa contoh yang sudah disediakan. Baik, sekarang kita akan masuk di cara untuk menghitung mean yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah kita akan mengetahui atau ditampilkan rumus untuk menghitung mean seperti ini. Jadi rumusnya adalah X sama dengan sigma atau jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah yang nanti akan dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Oke, bagaimana menghitung frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah? Seperti ini ya. Dan nanti akan ada urutan frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga dengan frekuensi seterusnya. Baik, di sini sudah ditampilkan sebuah tabel di mana tabel ini adalah rangkuman dari data yang sudah dikelompokkan yang sudah didapatkan hasilnya menjadi 7 kelas. Seperti ini. Ini kelas pertama, kelas kedua, lanjut sampai dengan kelas ke-7. Nah, untuk menghitung rumus mean itu adalah yang pertama kita harus mengkalikan terlebih dahulu frekuensi dari kelas pertama dikalikan dengan nilai tengah dari interval kelas pertama. 4 dikalikan dengan 25. 25 ini dihasilkan dari nilai tengah kelas pertama. Hasilnya adalah 100. Lalu kita masuk ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kelas kedua, yaitu 35. Hasilnya adalah 245. Kalian bisa menjelaskan atau bisa menghitung ini secara satu persatu sampai dengan kelas terakhir, kelas ke-7, dan nanti hasilnya akan dijumlahkan dari 100, 245, 360, 660, 585, 600, 170 dijumlahkan menjadi 2720. Lalu setelah ada hasilnya, kita akan bagi jumlah dari frekuensi yang telah muncul di tabel atau sigma dari frekuensi. 4 ditambah 7, 8, 12, 9, 8, 2. Atau bisa diartikan ini adalah jumlah siswa di dalam sebuah kelas nilai statistika, yaitu 50. Dari masukan nilainya 50 sehingga nilai mean-nya adalah 54,4. Nah, seperti itu cara menghitung mean. Mudah ya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung median.
Baik, sekarang kita lanjut ke hitungan yang kedua. Setelah tadi kita menghitung mean, di mana frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jangan sampai lupa untuk menghitung nilai tengah ya. Nilai tengah itu adalah nilai yang ada di tengah di setiap interval. Jadi kalau misalnya nilainya di antara 20 sampai dengan 29, itu bisa dijumlahkan lalu dibagi dengan 2. Oke, baik. Untuk rumus menghitung median, jadi median ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Tetapi untuk nilai data yang telah dikelompokkan, kita memiliki sebuah rumus. Dan ini adalah rumus ya. Rumus untuk mencari median adalah LM. LM ini adalah tepi bawah kelas median. Lalu ditambahkan dengan nilai frekuensi yang dibagi 2. Dan dikurangi frekuensi kumulatif di atas kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi kelas median. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sebuah tabel yang masih sama, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, kita tentukan terlebih dahulu kelas median. Kelas median ini adalah dari jumlah frekuensi 50 dibagi 2, sehingga jumlahnya adalah 25. Dari nilai 25 yang telah didapatkan, silakan kita akan lihat di frekuensi relatif kumulatif berada di area kelas yang mana. Nah, untuk 25 ini ada di area kelas 4. Lebih mudahnya adalah kalian bisa menguraikan satu persatu. Misalnya untuk nilai 1 sampai dengan 4 ada di kelas pertama. Untuk nilai 5 sampai dengan 11 ada di kelas kedua. Untuk nilai 12 sampai dengan 19 ada di kelas ketiga, dan untuk nilai 20 sampai dengan 31 ada di kelas keempat. 25 ini berada di kelas keempat. Sehingga kelas keempat tabel kita sebut sebagai kelas median. Setelah diketahui kelas 4 sebagai kelas median, kita masukkan rumusnya ya. Yang pertama adalah tepi bawah kelas median. Perlu diingat bahwa dalam setiap kelompok atau interval kita mempunyai rangkaian bilangan. Kelas keempat seperti ini kita mempunyai interval 50 sampai dengan 59. 50 ini adalah batas bawah, 59 ini adalah batas atas. Untuk tepinya kita bisa mengurangi 0,5 untuk batas bawah dan juga menambahkan 0,5 untuk batas atas. Sehingga untuk tepi bawah kelas median ini nilainya adalah 49,5. Kita masukkan 49,5. Lalu ditambahkan dengan nilai frekuensi semuanya kumulatif 50 dibagi 2, lalu dikurangi angka 19. Dari mana angka 19? Angka 19 didapatkan dari frekuensi kumulatif di atas kelas median. Jadi kelas mediannya adalah kelas 4 kan? Nah, untuk frekuensi kumulatif di atasnya adalah 19. Nilai yang ini. Lalu silakan dimasukkan, dibagi dengan angka 12. 12 itu adalah frekuensi. Lalu dikalikan dengan 10. 10 itu adalah interval 80 ke 89, 70 ke 79. Dan hasilnya adalah untuk median tabel yang ada di layar 54,5. Mudah juga kan untuk menghitung median? Asal harus diingat ya, median adalah untuk menghitung nilai rata-rata tengah pada sebuah kelompok. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menghitung modus. Modus ini adalah untuk menghitung berapa banyak atau berapa frekuensi yang selalu muncul pada sebuah data yang sudah dikelompokkan.